Saudara, karena itu saya mau membahas satu khotbah yang saya beri tema bisa ditampilkan, yaitu penuh Roh Kudus. Diulangin sama-sama dengan keras jemaat Tuhan, 1, 2, 3 apa saudara? Penuh. Saya berdoa saudara pulang dari tempat ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Nah, tetapi hari ini sebelum saya membahas tentang kepenuhan Roh Kudus, saya mau kasih disclaimer dulu. Saya mau mengingatkan setiap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan suara saya ini, bahwa penuh dengan Roh Kudus itu tidak sama dengan bahasa roh. Sekali lagi saya ulangin. Penuh dengan Roh Kudus bukan berarti bahasa roh. Karena menurut statistik, kalau kita membaca buku-buku penelitian tentang gereja yang saya lakukan waktu saya S2 MTH, saya membaca sebuah penelitian bahwa 50% dari jemaat yang hadir di gereja Pentakosta alias setengah dari saudara yang hadir di ruangan ini tidak bisa berbahasa roh. Dan saudara tahu siapa diri saudara yang gak bisa bahasa roh. Nah, tetapi ada satu persepsi yang salah tentang bahasa roh. Yaitu ada orang berpikir kalau saya gak bisa bahasa roh, saya gak penuh dengan Roh Kudus. Saya mau katakan itu salah besar. Meskipun hari ini saudara gak bisa bahasa roh, tetapi saya percaya saat kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Roh Kudus yang luar biasa. Yes, Roh Kudus sudah ada di dalam diri setiap saudara hari ini. Karena itu jangan saudara mau dibingungkan dengan doktrin-doktrinnya gak jelas. Akhirnya terjadilah orang-orang yang niru-niru bahasa roh. Saya pernah lihat anak kecil, lihat mamanya bahasa roh, dia lihat perhatikan. Lalu dia angkat tangan, bahasa rohnya niru. No, jangan niru. Apalagi jangan ikut kelas, ada orang bikin kelas bahasa roh. No. Bahasa roh gak bisa diajarin, itu karunia dari Roh Kudus. Kalau sampai ada manusia bisa mengajarkan saudara bahasa roh, artinya dia lebih hebat dari Roh Kudus. Atau derajatnya sama dengan Roh Kudus. No. Karena itu kalau hari ini saudara dan saya belum menerima, that's okay. Dan saya akan doakan buat saudara, supaya saudara menerima Roh Kudus di dalam diri saudara. Dan saya berdoa biarlah Tuhan mengaruniakan kepada saudara tanda itu, yaitu bahasa roh. Tetapi meskipun saudara masih gak bisa, asal saudara percaya kepada Tuhan, saudara udah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, masalahnya adalah seringkali kita tidak memperhatikan apa itu artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu kembali bisa ditampilkan judul dari khotbah saya hari ini, yaitu penuh Roh Kudus. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya mau kita bacanya bergantian, saya akan baca ayatnya yang pertama, saudara yang kedua, dan kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-13. Dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, dua saudara. Tiba-tiba, suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4, maka mereka dengan Roh Kudus lalu apa? Mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. 6. Ketika turun bunyi itu apa saudara? Berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8. Bagaimana? Kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat terakhir, ayat 12, 1, 2, 3. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah cukup di situ? Kita baru saja baca bagaimana kisah
di mana Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem. 120 murid, mereka semuanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saya berdoa itu terjadi di ruangan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hari ini 2 poin. Selama 2 minggu ini, selama hari ini dan minggu depan, saya akan membawa satu firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Dan hari ini saya akan membahas 2 poin. Apa ciri-cirinya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Sambil saudara mendengarkan firman ini, saudara bisa introspeksi. Saudara bisa mengukur apakah saya benar-benar sudah dipenuhi dengan Roh Kudus atau belum. Saudara, yang pertama kita harus buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya ke-7 sampai ayatnya ke-8. Saya akan bacakan buat saudara, perhatikan di screen saudara, perhatikan di LED di depan. Dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Perhatikan ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara catat poin pertama, saya berharap saudara catat screenshot, share ke teman-teman saudara. Yaitu yang pertama, apa cirinya orang yang penuh Roh Kudus? Yang pertama, mulutnya bertobat. Boleh diulangi sama-sama dengan keras, 1, 2, 3 apa saudara? Sama-sama di sini tepuk dada saudara, katakan mulutku bertobat. Ini penting sekali. Karena ciri-cirinya, ciri khasnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, mulutnya pasti bertobat. Kita lihat di sini bahwa di atas loteng Yerusalem saat Roh Kudus tercurah. Wow, yang terjadi adalah di mana mereka mulai berbahasa-bahasa. Mereka mulai mendapatkan karunia bahasa lidah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus membedakan ya. Saya mau kasih Bible study sebentar buat saudara tentang bahasa roh. Saudara, bahasa roh yang ditulis di, yang baru kita baca ini barusan. Kisah Para Rasul di mana murid-murid mulai berbahasa-bahasa lain. Ini berbeda dengan apa yang kita lakukan di atas mimbar. Bahasa roh yang dimaksud oleh Dr. Lukas di sini, yang menulis Injil Lukas juga menulis Kisah Para Rasul, yang Dr. Lukas maksud di sini bukan yang kita pakai tadi. Di saat saya berbahasa roh, WL kita semua ada punya distinctive bahasa roh. Itu berbeda dengan yang ditulis di sini, karena yang ditulis di sini oleh Dr. Lukas adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul pada saat itu. Yaitu karunia untuk berbahasa lidah, maksudnya bisa bahasa lain. Contohnya, mereka yang orang Galilea nggak bisa bahasa Arab, tiba-tiba bisa bahasa Arab. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rasul-rasul bisa memenuhi amanat agung. Saya mau tanya kepada saudara, tolong dijawab kepada saya, apa amanat agung dari Tuhan Yesus? Jadikan semua bangsa orang yang kaya, benar? No. Jadikan semua bangsa apa? Sembuh, benar? No. Tapi jadikan semua bangsa, gimana jadiin semua bangsa murid? Ini orang-orang Galilea, orang-orang yang mungkin tidak terlalu berpendidikan, caranya gimana? Saat Roh Kudus hinggap kepada mereka, diberikan karunia bahasa lidah. Yang gak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Yang gak bisa bahasa Mesir, tiba-tiba bisa bahasa Mesir. Yang gak bisa bahasa Libya, mulai bisa bahasa Libya. Contohnya kalau konteks hari ini, saya diberi karunia yang dimaksud oleh Dr. Lukas di sini. Karunia saya misalnya nggak bisa bahasa India. Mungkin saudara tahu saya bisa logatnya India, hello how are you, ya kan. Tapi saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa khotbah dalam bahasa India. Tapi saat Roh Kudus hinggap kepada saya mulai bisa khotbah dalam bahasa India. Wah, di depan orang India saya bisa khotbah. Kalau kita ambil konteksnya lagi, saya mungkin nggak bisa baca Perancis. Tapi saat Roh Kudus tercurah kepada diri saya diberi karunia bahasa lidah. Saya bisa khotbah depan ribuan orang Perancis tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat yang Tuhan berikan, tentang kasih karunia Tuhan. Tapi hari ini kita udah gak perlu karunia ini. Kenapa? Karena ada Google Translate. Karena udah ada Google Translate yang di India mereka bisa baca Alkitab sendiri. Kalau mau dengar khotbah bahasa India, saudara bisa dengar di channelnya sahabat saya, Pastor Steve Patah. King's Temple Church India. Kalau saudara mau dengar bahasa Prancis, ada Hillsong France, Hillsong Paris.
Semuanya ada, jadi udah nggak ada. Nah, tetapi bahasa roh yang kita pakai di sini, itu yang dimaksud oleh Paulus dalam 1 Korintus. Di mana bahasa roh ini memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita ada sesuatu yang kita nggak bisa ungkapin dengan perasaan kita. Kita ngalamin beban yang berat, kita ngalamin masalah. Tapi bahasa roh itu menguatkan kita. Dan saya berdoa, hari ini dan minggu depan saya akan berdoa supaya saudara menerima kasih karunia itu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Itu bedanya bahasa roh. Tetapi intinya dari pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem bisa ditampilkan poin yang pertama multimedia, yaitu yang pertama, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti mulutnya apa saudara? Bertobat. Bukan di sini, sorry. Mulutnya bertobat. Saudara, sangat penting sekali mulut ini. Kenapa firman Tuhan berkata mulutnya bertobat? Kenapa yang pertama kali disentuh oleh Roh Kudus bukan tangannya, tangannya keluar api. Wah, dia bisa berjalan di atas air. Kenapa yang pertamanya disentuh apanya saudara? Karena saya mau katakan mulut itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Sama-sama katakan mulut itu berbahaya. Mau tahu buktinya? Kita buka sama-sama. Yakobus pasalnya yang ketiga, Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Yakobus pasalnya ketiga, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Perhatikan ayat 6 dan 7. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bayangin lidah dinyalakan sampai api neraka. Ayat 7 diperhatikan. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan. Dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Kita semuanya tahu binatang-binatang bisa dijinakan. Anjing bisa dijinakan. Yang namanya singa pun kita pernah lihat di National Geographic bisa dijinakan. Tapi saya minta ditampilkan ayatnya yang ke-8. Sangat penting. Dengan keras baca sama-sama dengan lidah kita 1, 2, 3. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan apa saudara? Lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkuasai dan lidah kita itu penuh racun, firman Tuhan katakan. Saudara lihat di sini betapa bahayanya lidah itu. Sampai dikatakan ini bahaya karena dinyalakan sama api neraka loh. Wow. Ini bahaya banget. Karena itu, karena Tuhan tahu betapa bahayanya lidah kita, mulut kita. Yang pertama yang diberesin sama Roh Kudus waktu dia turun. Apa saudara? Mulutnya diberesin dulu. Saudara, kita ini tanpa kita sadari, lidah itu merupakan satu hal yang sangat dangerous, sangat bahaya kalau kita tidak kendalikan. Bahkan dosa yang pertama kali muncul di dunia ini disebabkan oleh Hawa. Itu disebabkan oleh apa saudara? Mulut. Karena firman Tuhan berkata yang namanya Hawa satu hari lagi jalan di Taman Eden. Lalu dia bicara sama ular. Itulah wanita, saking banyak bicaranya ular aja diajak ngomong saudara. Saya kalau khotbah pemberkatan nikah, ini ada banyak yang saya berkati saya lihat. Saya selalu sampaikan, survei membuktikan kalau laki-laki itu satu hari mengucapkan 7.000 kata-kata. Kalau wanita 24.000. Jadi mertua naik jadi 40.000. Mohon maaf para mertua di sini. Tapi itulah manusia. Banyak bicaranya. Dan zaman sekarang bukan hanya wanita, pria-pria pun juga banyak bicara. Hawa ngobrol sama ular, jatuh dalam dosa. Mungkin saudara berkata, masa ngomong aja jatuh dalam dosa Pak? No. Tapi setelah dia berbicara dengan ular, dia ambil yang namanya buah itu.
apa yang dia lakukan dengan buah itu dimakan pakai apa? Jatuhnya karena mulut. Dan kita pun juga ngalamin itu. Kita firman Tuhan berkata, jangan kamu hancurkan bait Allah. Tapi kita berdosa dengan menghancurkan dengan apa? Kita makan jeroan. Kita makan daging, kita makan lemak, kita minum yang manis. Akhirnya apa? Bait Allah kita rusak. Tanpa kita sadari mulut ini berbahaya. Sama-sama katakan mulut berbahaya. Bahkan kita punya refleks Pak. Dari kecil. Kita refleks bohong. Ayo coba anak-anak sekarang. Ada di sini orang tua pernah ngajari anaknya bohong? Saya yakin kita gak akan pernah ngajarin anak kita untuk berbohong, untuk berdosa. Tapi kalau misalnya satu hari dia lagi lari, dia jatuhin piring. Ditanyain sama mamanya, kenapa ini jatuh? Siapa yang jatuhin? Anak saudara ngomong apa? Gak tahu. Siapa yang ngajarin coba? Itu adalah kutuk dari Hawa. Kutuk dari dulu. Kita punya refleks bohong. Kamu habis dari mana? Kamu habis dari mana? Meeting, padahal gak meeting. Refleks bohong itu bahaya. Saya itu pernah sekali naik Grab. Saya habis dari bengkel, saya taruh mobil saya di bengkel karena lagi maintenance. Saya naik Grab pulang dulu. Saya naik duduk di depan. Saya ini motion sickness. Ya saya kalau di mobil nggak minum obat antimo gitu, saya pasti muntah. Jadi saya duduk di depan, saya minum antimus. Saya duduk di depan. Saya suka ngobrol sama supir Grab. Pak, kerjaannya apa dulu Pak sebelum Grab? Wah, saya ngobrol lama. Cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan. Lalu di tengah-tengah perjalanan saya lihat di mobil itu ada salib. Lalu saya tanya sama dia, Pak Kristen ya? Iya Pak. Lalu saya tanya sama dia, gereja mana Pak? Dia jawab ke saya, gereja 1 jam saja. Saya dari tadi ngobrol sama dia nggak ada kenal saya atau apa. Dia ngomong gerejanya gereja. Saya coba, Pak gereja 1 jam saja di mana? Itu di Grand City. Saya pura-pura kayak saya nggak tahu gereja 1 jam saja. Di mana? Oh Grand City. Iya, pendetanya namanya siapa? Oh itu loh, pendeta Samuel Gunawan. Oh, dia tanya sama saya, kenal Pak? Saya jawab enggak. Lalu saya tanya, punya anak Pak Samuel Gunawan? Dia ngomong, oh punya, khotbahnya enak yang pertama. Siapa namanya? Michael Gunawan. Terus saya tanya, kenal? Kenal saya. Saya jadi bingung, apakah saya ini Michael Gunawan atau bukan? Saya sampai, terus saya tanya, pernah ketemu? Setiap minggu saya ketemu. Lalu saya diemin, oh iya Pak, puji Tuhan Pak. Saya sampai di depan rumah saya ngomong, Pak tolong hari Minggu nanti salam ke Pastor Michael Gunawan. Dia ngomong, iya Pak nanti saya sampaikan. Sampai hari ini saya belum ketemu orang itu seumur hidup saya. Itu refleks ya Pak. Kok bisa ya? Kok bisa kita dalam kondisi tertentu? We just lie. Like it's not a problem, kayak itu bukan sebuah masalah. Ini loh bahayanya lidah Pak. Karena lidah gereja bisa pecah. Karena lidah rumah tangga bisa hancur. Karena lidah hubungan suami istri bisa rusak. Karena itu saat Roh Kudus tercurah, yang pertama, tugas pertama diberesin. Ini. Apa ini saudara? Karena itu saya ingin katakan kepada jemaat yang saya gembalakan, tolong lihat saya. Karena itu sepatutnya orang yang penuh Roh Kudus, sepatutnya orang yang percaya, mulutnya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Yang setuju katakan amin. Mulut kita harus berbeda. Jangan sampai mulut kita sama kayak mereka. Kayak orang-orang di luar sana. Tapi jujur ya Pak, kadang-kadang mulutnya orang ateis lebih baik dari orang Kristen. Sedih saya. Saya tahunya itu soalnya saya suka bacain komen. Saya tahu pendeta gak boleh suka bacain komen negatif, ada orang gak suka. Tapi saya tuh gak bisa nahan diri, saya tuh suka lihat-lihat komen. Waduh, orang Kristen itu kadang-kadang Pak, perkataannya kadang-kadang saya bukan cuma ngomong mulutnya bertobat, jarinya juga harus bertobat. Waduh, ada satu yang komen, Pastor Michael sekarang berewokan persis kayak monyet. Duh, saya juga gak ngerti kenapa.
Wah, komentar-komentarnya video-video kita, waduh, jahat dan datangnya dari orang Kristen. Padahal semestinya jadi orang Kristen, mulut kita harus berbeda, sama-sama katakan berbeda. Semestinya orang yang percaya Tuhan Yesus mulutnya punya gairah, sama-sama katakan gairah. Gairah muji Tuhan. Tulis di live chat, gairah muji Tuhan. Punya gairah untuk memuji Tuhan. Punya gairah untuk apa? Baca ayat yang barusan kita baca. Gairah untuk apa? Memberitakan firman. Gairah untuk apa? Menyembah Tuhan bahasa roh. Oh, tapi enggak orang Kristen. Kita terlalu fokus gereja, datang yang miskin jadi kaya, yang sakit sembuh. Lupa sama esensinya Roh Kudus. Akhirnya orang Kristen ke gereja gak punya gairah memuji Tuhan. Gairahnya apa? Cari kesalahan orang. Saya berkhotbah 2 tahun yang lalu. Di gereja ini lebih banyak hakim daripada Mahkamah Konstitusi. Kita lihat orang pakai tas baru. Lihat itu pasti simpenannya orang. Lihatan itu tasnya baru terus. Lihatan matanya kayak gitu. Itu baru dioperasi matanya. Tahu gak di Amerika? Kita suka hakimin orang. Bapak Ibu, saya mau ingetin ya. Jangan sampai orang di luar sana yang tidak percaya Yesus lihat kita terus kecewa. Kok gini ya orang Kristen ya? Kok suka jelekin orang ya? Kok suka hakimin orang ya? Saya gak mau itu terjadi di jemaat GSJS. Ya percaya katakan amin. Dan yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das. Jangan sampai kita suka hakimin orang. Dan biasanya yang sering dapat penghakiman dari jemaat itu pendetanya. Kalau khotbahnya panjang, selalu dihakimin. Lihatan pendetanya bertele-tele kalau khotbah. Tapi kalau saya khotbah cuma 20 menit misalnya. Lihatan, Pastor Michael udah kakek khotbah, kehabisan bahan. Saya hari ini gak pakai dasi, ada yang komentar. Wah, pakai baju gak pakai dasi kok santai banget, tidak menghormati hadirat Tuhan. Loh. Tapi saya pakai dasi, ada yang komentar juga. Ih, pendeta gak bisa ngikutin zaman ya. Hah? Sejak kapan, tahun berapa ini pakai dasi? Loh. Gereja 1 jam saja. Waktu dulu ibadah kita 1 jam semua ngomong, kok cepet banget ya Pak 1 jam saja. Sekarang ibadah kita di sini berapa? 1 jam setengah. Ada yang bilang, kenapa? Namanya katanya gereja 1 jam saja. Kenapa jadi 1,5 jam? Nah lihat. Kita ke gereja bukan muji Tuhan. Tapi kita nyari kesalahan orang, nyari kesalahan pendeta. Karena itu saya telah belajar dari dalam pelayanan saya. Gak perlu terlalu banyak dengerin perkataannya orang. Yang penting kita dengerin perkataan Tuhan. Itu udah lebih dari cukup buat saudara dan saya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Apa isi mulut orang yang penuh Roh Kudus? Saya akan katakan mulutnya bertobat. Apa buah pertobatannya dari mulutnya orang Kristen? Yang pertama Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ada ayatnya. Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka maksudnya rasul-rasul sudah berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan apa saudara? Lalu mereka memberitakan apa saudara? Yang pertama, isi mulut orang yang penuh Roh Kudus adalah firman Allah. Ulangin sama-sama dengan keras. 1, 2, 3 apa saudara? Orang yang penuh Roh Kudus, pasti lidahnya, pasti mulutnya penuh dengan firman. Tapi sayangnya ini semua melakukan ini. Orang yang penuh Roh Kudus mulutnya pasti penuh dengan firman, bukan gosip. Orang yang penuh Roh Kudus mulutnya pasti penuh dengan firman, bukan hoax. Artinya apa? Artinya orang yang penuh dengan firman Allah selalu ada keinginan membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, orang yang mulutnya penuh firman, ada keinginan membawa orang lain mendengarkan firman. Yang setuju boleh katakan amin? Saya itu terinspirasi dengan opa saya. Saya cucu dari Bapak Pendeta Elia Tekno Gunawan. Panggilannya Kongtik. Saya anak dari Bapak Pendeta Samuel Gunawan. Sering disebut Gunawan gundul tapi menawan. Tapi saya sudah mematahkan kutuk itu dalam nama Yesus. Saya paling terinspirasi sama opa saya tentang ini. Kemanapun dia pergi, ke depot manapun, ke restoran manapun, di pinggir jalan, di restoran bintang 5. Selalu memberitakan firman sama orang.
Saya lihat ada saudara yang gini, berarti saudara pernah dengar mungkin, pernah diinjilin. Kemanapun selalu ngomongin. Itu orang yang penuh Roh Kudus. Ketemu orang selalu ingin ngomong tentang firman, sama-sama katakan firman. Bukan berarti saudara harus jadi pendeta. Kalau saudara semua jadi pendeta, jemaatnya siapa? Kan gitu. Tapi artinya Bapak Ibu Saudara, saya catat di slide. Orang yang penuh Roh Kudus, dia menjadi pemberita firman dimanapun dia ditempatkan. Yang setuju katakan amin. Orang yang penuh dengan Roh Kudus dimanapun dia berada, dia gak harus jadi pendeta, dia bisa jadi businessman, jadi ibu rumah tangga, jadi mahasiswa, jadi penjaga toko, jadi karyawan, jadi cleaning service pun. Dia akan tetap memberitakan firman. Sudahkah kita lakukan ini dalam kehidupan kita? Saudara, saya percaya kalau kita bisa lakukan ini dalam kehidupan kita, maka akan terjadi gerakan rohani yang besar-besaran di Surabaya. Satu punya kerinduan dalam hati saya mulai dari gereja ini. Terjadi revival yang besar, revival rohani yang besar di kota Surabaya, bahkan Indonesia. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Tapi gimana caranya Pak? Caranya bukan lewat saya ini satu orang terbatas. Oke lah saya bisa ngomong, saya bisa khotbah. Oke lah ribuan orang yang dengar. Tapi bayangin. Kalau saya plus saudara. Di ruangan ini 400 orang. Bayangin kalau 400 orang menginjil ke 2 orang. 800 orang. Kalau menginjil ke 3 orang, 1200 orang dengar firman. Saudara bisa bayangin. Gerakan itu gak perlu kita susah payah. Gerakan itu bisa terjadi. Terjadi ledakan rohani di Surabaya, bahkan di seluruh dunia. Kita ada yang dengar dari Hong Kong, kita ada yang dengar dari Afrika, kita ada yang dengar dari Amerika, kita ada yang dengar dari seluruh dunia, dari Swedia pun tadi malam hadir. Saya mau katakan kepada setiap saudara yang di luar negeri, di luar kota, di Jakarta, di Bekasi, di Jember, dimanapun saudara berada hari ini. Saya percaya akan terjadi gerakan rohani yang besar saat mulut kita penuh dengan firman. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Ya, kemanapun kita pergi, ayo ngomongin firman. Jangan kemanapun kita pergi selalu mulai ngomong. Kamu tahu nggak? Nah itu. Saya kalau masuk ke kafe saya lihat yang namanya ibu-ibu mulai kumpul terus mulai. Nah, saya berharap mulai hari ini beda. Mulai hari ini kumpul. Tahu nggak minggu kemarin aku dapat firman Tuhan ini. Aku dapat ini. Oh saya yakin. Banyak jiwa-jiwa yang akan dikuatkan dan dimenangkan. Yang kedua yang terakhir di poin ini. Efesus 4 ayat yang ke-29. Kenapa gereja ini sekarang bukan 1 jam tapi 1 jam setengah? Karena gereja ini menjadi pusat pelayanan global ke seluruh dunia. Nah, di seluruh dunia yang di Malaysia lagi lockdown. Yang di Eropa apalagi. Karena itu saat kita melayani yang di luar negeri kita harus lebih panjang dikit. Supaya mereka yang di rumah yang gak boleh keluar mereka bisa beribadah. Ya, sabar dengan saya sebentar. Efesus 4 ayatnya ke-29. Dengan keras 1, 2, 3 apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari ini firman buat anak-anak muda yang suka biasanya ngomongin kata-kata yang nggak ada gunanya itu ya. Jangan ada kata keluar kotor dari mulutmu, tetapi apa saudara? Pakailah perkataan yang baik untuk apa saudara? Membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Apa isinya orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, mulutnya pasti penuh dengan firman. Yang kedua, isi mulut orang yang penuh Roh Kudus adalah perkataan yang membangun. Ulangi bersama dengan saya dengan keras jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Perkataan yang membangun. Penting sekali. Bukan hanya firman. Tapi perkataan kita harus membangun. Apa yang membuat gereja mula-mula jadi gereja yang kuat? Apa yang bisa membuat gereja ini menjadi gereja yang kuat? Komunitas yang kuat. Saat ada orang-orang yang saling membangun dan saling menguatkan. Ini yang disebut pelayanan saling menguatkan. Sama-sama katakan saling menguatkan. Yang di rumah tulis di live chat saling menguatkan. Tahukah saudara mulut kita punya kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk membangun. Tahu dari mana? Saudara waktu Tuhan menciptakan kita. Dikatakan dia menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Setuju dengan saya? Modelnya. Kita ini replika dari Tuhan. Ini modelnya Tuhan. Serupa dengan Tuhan. Artinya mulut kita juga punya sifat seperti Tuhan.
Kita punya kuasa untuk membangun. Kita punya kuasa. Nah saudara, kita harus contoh dong apa yang Tuhan lakukan. Setiap kali Tuhan mengatakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang baik. Saat Tuhan menciptakan terang, Dia selalu berkata dan Tuhan melihatnya itu semuanya baik adanya. Artinya kalau kita mau serupa dengan Tuhan, artinya perkataan kita, artinya lidah kita, mulut kita punya kuasa untuk membangun. Punya kuasa untuk menciptakan yang baik. Sama-sama katakan yang baik. Jadi kita semua punya kuasa. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini semua punya kuasa. Anak-anak muda, kita punya kuasa untuk menciptakan yang baik. Mulut kita punya kuasa untuk menciptakan suasana yang baik di rumah tangga kita. Mulut kita punya kuasa yang baik menciptakan budaya yang baik di keluarga. Saya mau tutup poin ini dengan menunjukkan apa perkataan yang membangun yang saya maksud. Kita bahas yang pertama dulu, yang pertama. Yaitu pujian, sama-sama katakan pujian. Kembali ke kamera. Perkataan yang membangun adalah saat kita memuji. Tahukah saudara bahwa memuji itu alkitabiah. Boleh saya tanya, Pak, kapan terakhir muji istri, Pak? Bu, kapan terakhir muji suami? Sayang, Pak, Papa ini gagah banget, Papa ini hebat. Aku bangga sama Papa. Kapan, Bu? Pak, kapan terakhir ngomong sama istri, sayang, you are so beautiful. Kamu cantik banget. Kamu baik banget, thank you, kamu udah bagian dari hidupku. Kapan, Pak? Kapan terakhir saudara katakan kepada anak saudara, sayang aku bangga sama kamu. Nah aku bangga sama kamu, Papa bangga sama kamu. Kapan terakhir kita lakukan itu? Banyak ibu-ibu gak pernah puji suaminya. Adanya cuma tukang ngeritik. Ada di sini tukang kritik. Istri-istri sukanya ngeritik suami. Gak pernah dipuji, wih papa ini ganteng, papa ini wah hebat gagah. Gak pernah. Ngomongnya selalu gini, papa, susah kamu tak lihat no ya, makan turu kayak kebo kamu ini. Suami juga gak pernah puji istri. Gak pernah dibilang you are so beautiful, gak pernah. Bilangnya, kamu ini lama-lama melebar ke kanan dan ke kiri seperti firman Tuhan. Orang tua gak pernah muji anak, selalu dikritik. Kamu ini kurang ini, kamu ini kurang ini, kamu ini kurang ini, kurang itu, kamu ini bodoh. Pak, kalau kita gak pernah puji, terus siapa yang muji anak kita, suami kita dan istri kita? Budaya kita selalu bilang, Pak jangan dipuji-puji terus Pak, nanti kepalanya besar. Gak bisa pakai helm nanti. That's wrong. Anak kita perlu dipuji. Sorry ya Pak, Bu, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kalau sampai anaknya Bapak Ibu akhirnya pacaran backstreet sama orang yang Bapak Ibu gak mau. Mungkin Pak, mungkin karena dia dapat pujian dari pasangannya itu. Tapi gak pernah dapat pujian dari Bapak Ibu. Di rumah dikritik, dimarahin, diomelin terus. Tapi sama pasangannya dipuji terus. Banyak suami-suami selingkuh, kenapa? Karena di rumah gak pernah dapat pujian. Tapi di kantor setiap hari dapat pujian. Di rumah istri selalu ngomong, kau ini susu tak lihat kayak kebu. Di kantor ketemu sekretaris si Fitri. Selalu muji, selamat pagi Pak, aduh Bapak ini kok tambah fit dia kelihatannya ya. Aduh Bapak ini hebat, Bapak ini masih muda tapi keren banget. Selamat pagi Pak. Nah di rumah, omelan terus sampai di kantor, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Lama-lama jadi Pak sudah pagi Pak. Kalau nggak ngerti mungkin sambil makan nanti saudara bakal ngerti. Kenapa itu terjadi? Karena di rumah nggak pernah dipuji. Boleh saya minta tolong kepada saudara di sini, bapak-bapak aja. Pak yang datang sama istri, boleh nggak saya kasih waktu sekarang? Coba beritahu istri saudara, katakan saya kamu cantik. Ayo.
Geli ya Pak ya? Aduh Pak, gak biasa Pak. Pantesan anggurnya selalu habis di rumah tangga. Saya berdoa biarlah mulai hari ini. Mungkin saudara gak berani di ibadah ini. Aduh Pak, malu Pak sama. Oke. Saya berharap nanti saudara pulang. Di rumah kita bangun budaya yang baru. Kita saling memuji dan saya percaya rumah tangga saudara akan dipulihkan sama Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, ayo belajar ya. Yang kedua, perkataan yang membangun apa? Motivasi. Kapan terakhir saudara motivasi pasanganmu? Pak, pasti bisa Pak. Come on, pasti bisa. Gak apa-apa, masih sepi sekarang, masih belum sukses sekarang. Gak apa-apa, sebentar lagi. Wah, sebentar lagi kamu akan diangkat Pak. Sebentar lagi kamu akan diberkati. Kapan Pak? Bu? Atau kita kerjaannya cuma nuntut terus. Nuntut. Saudara tahu, dituntut itu capek. Ayo belajar motivasi pasanganmu, motivasi anakmu. Yang ketiga, apa perkataan yang membangun? Kasih. I love you. Kapan kita ngomong I love you ke pasangan kita? Kapan kita ngomong I love you ke anak kita? I love you. Jangan ngomong sama saya, Pak gak usah ngomong, dia tahu sendiri. Saya tahu kalau pasangan kita tahu sendiri. Tapi apa salahnya kita ngomong? Dan mengingatkan mereka kembali. Jangan cuma waktu pacaran mesra. Anak-anak muda kalau pacaran 3-4 bulan, sukanya manggilnya udah aneh-aneh. 3-4 bulan pacaran manggilnya pi, mi, ih merinding saya. Tapi kalau sudah menikah udah kering, no. Saya berdoa. Perkataan kita membangun rumah tangga yang bahagia dan kuat. Keluarga yang kokoh, yang bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, pulang. Ayo kita lakukan firman. Dan yang kedua yang terakhir Galatia 5:16. Galatia 5 ayat yang ke-16 sebagai penutup. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yang pertama orang yang penuh dengan Roh Kudus perkataannya mulutnya pasti bertobat. Yang kedua orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti bisa taat tanpa syarat. Kita ulangin sama-sama dengan keras 1, 2, 3 taat. Banyak orang taat sama Tuhan ada syaratnya. Tuhan kalau Tuhan tolong aku ke gereja. Tuhan kalau Tuhan berkati aku kesaksian. Tuhan kalau Tuhan berkati aku mau baca Alkitab. Tuhan kalau aku ditolong sama Tuhan, aku mau pelayanan. Pertanyaan saya, kenapa kita taat sama Tuhan harus pakai syarat? Yang Tuhan siapa? Kadang-kadang saya bingung orang Kristen. Tuhannya yang mana? Tuhannya yang di atas atau yang di bawah? Karena kita yang suka suruh-suruh Tuhan. Saya catat sebagai yang terakhir, seringkali masalah taat bukan tentang kemampuan tapi tentang keinginan. Sekali lagi saya ulangin. Masalah taat bukan tentang kemampuan tapi masalah apa saudara? Saudara mau taat sama Tuhan itu bukan berarti bicara tetap bisa atau gak bisa, tapi bicara mau atau gak mau. Karena kalau Tuhan sudah kasih perintah, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan untuk kita menanggungnya. Contoh paling gampang ke gereja. Ke gereja hari ini kita mentaati firman Tuhan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Good, terima kasih saudara sudah hadir. Tapi kita datang di sini itu bukan bicara tentang bisa atau nggak bisa. Mohon maaf, karena jelas saudara pasti bisa. Tetapi saudara taat ke gereja itu seringkali bicara tentang mau atau nggak mau. Karena di luar sana banyak orang yang nggak mau ke gereja. Saya sering ketemu jemaat-jemaat yang udah lama dulu saya sering lihat di gereja. Udah gak pernah muncul lagi. Saya sering ketemunya di mana tahu? Di mall. Lagi makan di food court yang full gak pakai masker. Saya tanya, kok gak ke gereja? Takut corona. Loh terus di sana apa? Karena itu kalau mau bicara gereja gak gereja, kalau mau bicara onsite atau gak onsite, sorry jangan bilang kepada saya gak bisa. Karena kalau saudara bisa ke mall, saudara bisa keluar kota, bisa ke Pak Malen. Ke gereja menurut saya bukan sebuah masalah. Yang setuju katakan amin. Kemarin Pandaan rame. Hari pertama Pandaan sepi.
Hari Kamis kemarin sepi, Lebaran sepi. Tapi Jumatnya meledak, kenapa? Karena banyak orang menunggu kabar dari hari pertama. Lihat Instagram, ada nggak nih yang berhasil berhasil tembus ke Pandaan? Begitu hari pertama ada 1-2 orang yang berhasil makan di salah satu istana ayam goreng di Tretes. Hari kedua full. Kenapa? Udah dapat berita, boleh. Kenapa gereja gak bisa gitu ya? Kita udah onsite mulai tahun lalu September. Kemana? Jemaat kita sekarang 50%. Kemana 50%? Jangan ngomong bisa gak bisa. Karena kemarin saya bicara dengan general manager dari mall ini kapasitas sudah lebih ramai daripada sebelum COVID. Jangan bicara kepada saya bisa atau nggak bisa. Tapi seringkali bicara tentang mau atau nggak mau. Keinginan selalu timbul dari sesuatu yang kontrol kita. Siapa yang mengendalikanmu? Seperti PS5 nggak bisa kita mainin kalau nggak punya kontrolernya. Begitu juga hidup saudara tidak akan bisa melangkah, tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau nggak ada kontrolernya. Siapa yang kontrol saudara? Dan sebagai penutupan yang terakhir, pemain musik silakan naik. Kalau kita bicara tentang taat tidak selalu menyenangkan. Mengampuni mertua saudara tidak menyenangkan. Mengampuni anak kita tidak menyenangkan. Mengampuni orang yang nipu uang kita tidak menyenangkan. Tetapi orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus tetap bisa melakukan karena dia tahu taat kepada Tuhan bukan bicara tentang bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah sambil bangkit berdiri saudara. Sambil bangkit berdiri.